Tapi emang kalau apa ya, bilanglah, anggaplah kita ini punya kepentingan misalkan ya, kepentingan misalkan kita ini marketing, kepentingan kita ke arah jualan, memanfaatkan media sosial online kan gitu. Kadang-kadang mau nggak mau kita harus ikutin nih yang lagi naik tuh apa gitu kan. Berarti biar ikut arusnya gitu kan. Cuma yang kadang-kadang ke bawah arus. Betul. Ke bawah arus. Cuma kalau misalkan diperhatiin emang resep juga sih. Ya, orang berlomba-lomba untuk ke arah tadi tuh. Nimbrung gitu. Nimbrung ke bagian apalagi apa yang lagi naik nih sekarang nih, apa yang lagi viral gitu kan. Ya kadang-kadang ya gue sering juga sih. Ya perhatiin kalau misalkan di postingan ini di aslinya gitu ya, di akun aslinya tuh diambil nih ya kan, di edit akhirnya jadi begini. Jadi kesannya kayak yang bawa bawa asumsi itu emang dibawa gitu loh. Tadinya begini aslinya terus dibikin agak dibelokin sedikit ya kan, tambah lagi yang kedua dibelokin lagi, makin belok ini makin belok. Intinya Pengaruh bener tuh. Sama Jadi pengacara dukun. iya, media itu Gak cuma pengacara Baradae aja. Pengacara Ya kan? dukun juga. Jadi kalau misalkan Banyak tadi yang dibilang ngehack tadi, media ini lagi ngehack kita nih. iya benar ya. Ya kan? Ngebawa pola pikir kita tuh ngikut ke arus tadi. Benar ke bawah. Ya. Ya mungkin kasarnya sampai ya itu kehilangan jati diri. Gue ini kemana sih ya? Ya kadang kita tuh ya jadinya jadi ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan. Benar. Kita nggak menciptakan sesuatu yang beda tapi ngikut. Iya. Ya, karena gue juga sering merhatiin gitu kan. Kalau misalkan terus ya, misalkan kayak kita di sosmed mana scroll ke bawah nih, ntar ada yang ini makin jadi, apalagi kalau misalkan yang berita-berita yang agak yang menyangkut kekerasan atau apa gitu kan. Jadi kayak yang muncul kesel gitu. Ngelihat itu konten tadi kan. Semuanya kesel, kayak yang mau marah gitu kan. Akhirnya lampiasin ke komen gitu kan. Ke komen, wah ini kan, padahal ya mungkin ada juga beberapa yang kreator yang mungkin cuma sekedar buat hiburan gitu kan. Tapi karena mungkin kesannya tadi lebih ngarah ke ya konyolnya berlebihan lah mungkin, atau emang berita yang dibuat-buat lah. Jadi kebawa ke kita yang tadi tuh kayak ngerasa kesel, emosi gitu. Padahal mah ke kitanya nggak ngaruh gitu sebenarnya. Nggak nyampe kehidupannya, cuma karena kita misalkan nih ada orang tua misalkan kasar banget sama anaknya ya kan, sampai itu tapi dijadiin bahan konten gitu kan. Itu kan jadi ngebawa emosi kita, itu marahin emaknya lah ya kan, wah inilah segala macam gini, wow panjang kan gitu kan. Padahal ya mungkin dalam kasusnya mungkin emang anaknya ngeselin banget, entah mungkin emaknya lagi problem, lagi dapet masalah apa, ya biasa lah namanya emosi kan, nggak tahu ke bawah mungkin jadinya kasar. Tapi dengan dijadiin konten tadi ya kadang-kadang nggak tahu siapa yang salah gitu kan. Yang bikin kontennya pemerannya kah atau netizen. Itu kan mempengaruhi kehidupan kita benar secara langsung, karena yang terbawa akhirnya kita ini memendam atau menampung ya kan, nabung emosi negatif akhirnya. Benar Ya kan, cara nggak langsung bisa jadi kita kesel dengan kita nonton berita apa tadi, mungkin kesenggol kita nih sama yang lain, sama teman, sama keluarga, jadinya emosi juga ke keluarga. Ini yang perlu sebenarnya merubah gaya dari kebiasaan kita ke bawah arus untuk ke arah sosmed yang negatif yang buat kita negatif kan. Kita ubah ke arah yang tadi mungkin lebih ke musik, lebih ke motivasi, atau sekedar hiburan, ketawa kan gitu kan. Tadi kalau misalkan terbawa arus tadi ya ngaruh banget kehidupan
kehidupan kita tadi. Ya. Nah ya gampang banget sosmed itu kalau diperhatiin ngebelokin si kita punya pemikiran gitu, ya kan? Karena kalau zaman-zaman dulu sih ya mungkin belum kenal online, yang kalau berita itu aja cuma satu stasiun televisi, ya kan? Akhirnya yang kejadian buruk di sana nggak sampai kedengeran ke kita, Iya. akhirnya kita pun nggak takut gitu kan, ya kan? Kalau sekarang kan udah, apalagi kalau misalkan oh daerah ini begal gini dikit awas, akhirnya muncul loh memupuk ketakutan, jangan sampai pulang malam, jangan sampai keluar malam, jadi muncul gitu. Bener, Kan bener. tadi pengaruh dari yang kita tonton tadi, bener kan? Bener kan? Bener. Bener ya, terusin. Oh, ketawa. Ya emang. Jadi apa sih namanya ya? Kalau ya makanya mungkin kayak waktu tuh bisa sinkron, ya kan? Sinkron dalam artian kadang situasional ya. Misalnya lagi emosi, kita ngelihat sebuah entah itu tayangan, entah itu langsung, ya kan, yang memang bikin kita emosi ya kepancing ke sana, ya kan. Makanya kayak misalkan kita juga ngedengar namanya ya, kitanya lagi kalem lah, lagi nyantai, lagi enak. Kita misalkan terlintas ya, anggaplah lagi positif, mungkin ya secara nggak langsung yang muncul juga kita menyikapinya positif, Ya nggak terbawa. nggak terbawa. Ini misalnya ya kayak misalnya contoh jelasnya mungkin kita sedang dapat masalah, kita nyari jawaban dari sebuah masalah, misalkan dengan afirmasi, ya kan, dengan afirmasi kah, nonton misalnya kayak sebuah ceramah, misalkan ceramah atau orang motivator, ya kan. Nah, kita lagi real life lah dengan apa yang kita saat itu jalani ya, maksudnya saat kita lagi misalkan kayak tadi lah punya masalah, cari solusi, cari jawaban, ketemu jawabannya, terus nggak muncul lagi tayangan berikutnya karena kita mungkin secara apa ya, algoritmanya media sosial kita lagi lihatnya yang positif, Positif kata kuncinya ya mungkin Iya. ya kata kuncinya yang positif lah, dengan tentang ceramah, tentang motivasi. Nggak sengaja di beranda pun akan muncul yang begitu juga. Iya. Entah itu kita ngelihatnya di media apapun itu, di YouTube juga sama. Jadi Iya. kayak terhubung lah masing-masing kan, ada kata kuncinya karena kan ada algoritma masing-masing. Gitu. Jadi ntar kita lihat ceramah Ustadz ini, Ini banyak banyak gitu yang ya. muncul, Ustadz lain pun afirmasi atau seorang motivator. Nah begitu juga dengan apa sih yang namanya yang berbau mungkin yang kayak tontonan sekarang, ya kan. Misalkan kita lagi kemarin ramenya kasus Sambo, ya kan, kita nonton, kita lagi megang apapun itu pasti itu tuh muncul meskipun sekilas, saat kita klik, ya kan, yang punya orang lain juga muncul, ya kan, ketarik nggak langsung karena kan banyak juga yang bikin konten dengan materi itulah, maksudnya kan, dengan bahasan itu. Awal-awal misalnya kayak kasus dukun, ya kan, banyak yang bikin karena ya sebenarnya sih ya minatnya orang tersebut saat itu apa, kita klik apa akan muncul. Begitu pula dengan misalnya yang positif, gitu. Itu kan cuman hiburan lah kasarnya kan, hiburan. Yang rame apa? Pasti muncul nggak sengaja di beranda. Kita lihat berikutnya pasti muncul lagi, entah itu dengan kreator yang berbeda, misalnya, ya kan. Ya, yang positif pun begitu. Itu dalam kehidupan juga berarti
sebenarnya begitu. Kita ke bawah yang mana? Ya. Kan? Saat situasinya kita juga ada masalah, ngelihat di depan orang yang emang bercanda nggak ke kita pun, mungkin kita ngerasa nggak suka. Iya. Ya, saat itu ya gitu. Jadi kalau dibilang apa namanya, ya entah itu tontonan, entah apa yang kita laluin, berarti jalurnya tuh yang mana yang mau kita klik gitu, yang mana yang mau kita saat itu lewat, kita lihat apa enggak, mungkin ya terpengaruh apa enggak, itu kita ikutin apa enggak. Karena kalau kita ikutin pasti muncul. Begitupun mungkin kayak yang positif tentang yang hidupin, kalau lempeng-lempeng aja ya itu mah orang bodo amat gitu kan. Gua nggak terpengaruh, ibaratnya gua juga ya itu mah kayaknya bukan ke gua. Kalau positif mungkin begitu ya. Kalau misalkan orang bercanda, kalau kitanya lagi positif mungkin kita juga ikut tertawa, ya kan. Jadi kayak ya berarti balik lagi ke kita milih itu apa enggak, atau kita skip aja, ya kan. Mungkin kalau hubungannya ke situ ya kayaknya ke arah situlah gitu. Nggak terbawa lah, mungkin bahasanya nggak terbawa situasi gitu. Karena kalau konsumsi yang rame itu sekarang di media sosial, mungkin kayak kita nggak tahu masalahnya, kita ngelihat sebentar, kita belum paham betul isinya, ya kan. Terus kita lihat lagi orang bahasnya satu frekuensi, misalnya tentang ya kasusnya ya mungkin tentang entah itu perdukunan, entah itu tentang yang kasus pemerintah lah, yang tentang Polri, terkait dengan Polri atau apa ya, masalah kayak Verdi Sambo ini kan. Jadi ikut-ikut nyaci, ya kan, padahal kita nggak tahu secara ininya gimana. Jadi ikut kesal, ya kan, ikut komentar negatif ke bawah komentar orang. Begitu juga dengan apa yang kita jalanin sih sebenarnya. Kalau kita positif aja berarti ya mungkin impactnya kita nggak komentar yang positif, mungkin kita balasnya dengan mendoakan orang lain. Ya, kayak misalkan kita saat ngelihat konten yang berbau misalnya dengan sedekah, ya kan, atau enggak yang kehidupan saling membantu, pasti kita secara refleks ngedoain yang dibantu, ngedoain yang ngebantu, ya kan. Semoga ini yang ngebantu rezekinya makin lancar, makin besar, ngebantunya dampaknya yang dibantu ini jadi teringankan. Jadi sebenarnya ke sana harusnya gitu. Kalau jadi ya filternya sebenarnya apa sih? Kontrolnya ya di diri kita. Milih yang mana. Itu aja sih menurut gua ya. Kalau secara asumsi ya, karena kan tiap orang pandangannya berbeda-beda. Di saat kita ngelihat sebuah konten pun asumsi kita akan berbeda dengan orang lain. Ya, tergantung gimana cara kita nyikapinya, mutusinnya ya. Karena kalau misalkan mau dibendung juga ya kadang-kadang yang lagi viral mah tetap aja diberanda kan gitu kan. Tergantung kita mau ngikutin itu atau skip kan gitu kan. Nah itu ya kan, artinya pengaruh di luar ini besar, cuma pertanyaan kita mau ikut terpengaruh apa enggak. Nah ini kan balik lagi ya, memang dari kita pribadi ya, bijak dalam tadi lagi bersosmed, nah gitu kan, lagi ngelihat konten. Ya kalau misalkan kita tadi nggak kuat dan khawatir akan terbawa, ya kalau menurut gue mending tutup aja dulu dah gitu kan, tunggu suasana hati lagi enak gitu kan. Kalau lagi nggak enak tadi kan kita lihat yang nggak ada hubungan sama kita juga, karena nimbrung tadi ya emosi juga, kesel. Tergantung, memang tergantung, karena yang negatif itu akan selalu ada, tinggal kita mau milih mau ikut negatif apa tetap positif. Masalah menggiring diri kita kemana aja gitu. Misalnya ini nggak bermanfaat lah buat kita, nggak berpengaruh juga buat kita ya, cari konten yang mungkin saat itu bermanfaat aja. Misalnya kita alihkan ke yang konten-konten positif misalnya kan.
bisa cepat. Ya kayak sebenarnya sih kalau ngikutin berita mau banyak kan, Nah, nggak hilang-hilang yang trending itu nggak hilang-hilang muncul maksudnya pasti muncul di beranda. nah, tergantung kita ya, bukan tergantung orang. Bener bener bener. Ya, kalau kita masih ke bawah arus berarti orang yang ngendaliin kehidupan kita. Ya kan? Bukan kita yang ngendali kehidupan kita sendiri. Bener Ya bener. kan? Hidup kita dikendaliin orang. Kenalin orang. Ya kan? Dinaikin sedikit sewot, berarti kan kita dikendaliin orang. Iya iya. Ya kan? Dikasih berita ini sedikit ngamuk kita ya kan, dikendaliin orang kita, dikendaliin berita, ya kan? Cuma kalau misalkan tadi kita sendiri yang ngendaliin, mau beritanya lagi rame kayak gimana juga, mau keadaan lagi gimana juga, ya kan? Tetep ya antem. Udah, kita yang milih sikap, ya kan? Gampang kita mau ngambil sikap sewot, protes, bisa. Mau tenang, diam, jalanin, aminin, ya bisa. Iya. Balik lagi berarti ya. Iya, Jadi kalau misalkan yang salah bukan di luar ya, Bener. Bukan di luar yang salah. yang salah ya kita ya sendiri. salahnya kita. Iya.